Assalamualaikum sahabat pionir, jumpa lagi dengan Torang Pionir. Nah, kali ini Pionir hadir dengan tema ngopi, ngobrol opini. Nah, kali ini saya tidak sendiri loh, saya ditemani oleh kakak yang cantik dan keren. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Wati. Assalamualaikum Kak Wati. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi karena tema kita adalah ngobrol ya, jadi langsung saja deh Kak, mengenai antara Ramadan dan kaum rebahan nih, sebenarnya apa sih kaitan daripada Ramadan dan kaum rebahan? Karena kan biasanya Ramadan itu ralat maksudnya kaum rebahan itu biasa diidentikan dengan kasur, tapi tiba-tiba diidentikan dengan Ramadan. Kira-kira maksudnya seperti apa Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi benar ya tuh gitu. Tadi memang betul orang pun harus memang babas perkara yang begini ini karena memang bahasa Ramadan dengan kaum rebahan ini memang kayak harus identik begitu, karena apalagi sekarang itu memang Masya Allah orang masih dalam kondisi Ramadan yang mungkin tinggal ngitung hari lagi ya, orang seumur pisah lagi dengan bulan Ramadan gitu. Jadi kalau misalkan kita juga bicara esensi daripada Ramadan ini memang Masya Allah luar biasa sekali begitu, sebagaimana juga Allah katakan dalam beberapa ayat ya kan, bahkan Allah katakan di situ diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu gitu, supaya apa? Supaya meraih yang namanya sebuah ketakwaan. Jadi Masya Allah esensi daripada Ramadan ternyata ya bukan cuma orang itu hanya sekedar oke kita mbatahan lapar gitu kan, kita mbatahan haus ternyata bukan cuma seperti itu ya begitu. Tidak batal puasa. Ya benar sekali begitu, tapi ternyata ada sebuah tujuan yang kita capai daripada Ramadan itu sendiri, yaitu takwa begitu. Apalagi bulan Ramadan ini dikenal sebagai bulan ampunan begitu, apalagi di Gorontalo khususnya ya kan, mungkin banyak sekali kejadian-kejadian kemaksiatan di mana-mana ya kan, kerusakan di mana-mana, dan memang wajib orang memohon ampun kepada Allah di bulan yang sangat luar biasa ini gitu, karena memang Allah mengampuni segala dosa-dosanya kita begitu, bahkan pahala dilipat gandakan ya Masya Allah ya kan. Kemudian juga segala perbuatan kita bahkan yang sunnah maupun wajib itu ternyata Allah lipat gandakan, sampai ibaratnya puasa saja itu ternyata langsung koneknya ke Allah. Kalau biasanya kan amalan-amalannya kita itu koneknya ya lewat malaikat dulu, baru malaikat yang OTW ngantar pahala itu ke Allah ya kan, tapi ternyata ketika bulan Ramadan puasa kita Allah yang langsung menerima pahalanya. Kalau misalkan masyarakat memandang kaum rebahan itu ya identik dengan milenial, padahal sebenarnya ini bisa orang ibaratnya orang bisa klarifikasi bahwasanya tidak semerta-merta pemuda itu identik dengan kaum rebahan. Makanya ada sebuah penjustifikasian bahwa kalau kaum rebahan itu identik dengan milenial. Padahal sekali lagi esensi daripada Ramadan itu adalah meraih sebuah takwa. Masa kok iya takwa kemudian kita raih dengan cara-cara yang mungkin cuma rebahan ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berfaedah. Jadi Masya Allah ya. Tadi kan Kak Wati itu bicara mengenai ada pemuda-pemuda yang tawuran, seks bebas, baru juga ada yang miras. Nah, kira-kira nih ya Kak, apakah semua pemuda itu melakukan tadi ya tawuran, seks bebas dan lain sebagainya, atau hanya sebagian yang lain? Tapi ada juga sebagian yang pengen gitu memupuk ketakwaan. Kira-kira gimana Kak? Oke. Jadi tidak semua juga sih ya, maksudnya tidak semua juga orang misalkan orang mencap masyarakat Gorontalo semua orang tidak bertakwa sama Allah, tidak juga seperti itu sih gitu, karena memang orang lihat juga secara kasat mata memang ada sebagian pemuda yang dia mungkin ya ada rebahannya ya kan, ada mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, tapi tidak semua juga ya. Ada juga misalkan pemuda-pemuda ataupun tim-tim komunitas-komunitas serta gerakan-gerakan dakwah yang ternyata mereka pun membuat sebuah agenda-agenda untuk senantiasa mendapatkan esensi daripada Ramadan ini sendiri begitu. Jadi tidak semua remaja itu bisa kita cap semuanya mereka hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berfaedah, tapi ternyata ada sebagian juga yang mau memupuk ketakwaan tadi seperti yang Yati bilang. Jadi Masya Allah ya, ternyata ada sebagian orang yang pengen itu memupuk takwa, tapi itu berusaha dihalang-halangi, bahkan berusaha dituduh ya Kak, dituduh radikal, ekstrim dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini ya Kak, sebenarnya makna daripada radikal itu apa sih ya? Karena ya saya lihat nih di orang-orang di kampus, apalagi yang beragam macam pemikiran, kemudian di masyarakat dan bahkan negara itu makna daripada radikal itu sudah multitafsir. Nah, sebenarnya
makna daripada radikal yang sebenarnya itu apa sih, Kak? Nah, ini juga yang harus torang pahamkan juga di kalangan masyarakat supaya tidak jadi radikalnya tidak jadi multitafsir begitu. Ternyata ya Ana lihat di kamus KBBI, ternyata itu dikatakan radikal itu berasal daripada kata radix, ya kan, yang dimana artinya mengakar, seperti pohon begitu kan. Seperti pohon kalau misalkan ya ini kan seperti pohon gitu kan. Misalkan kalau dia ditanam pohon kemudian ditanam berawal dari akar, pasti ada sebuah tujuan yang orang capai dari penanaman pohon itu. Di KBBI itu pun dijelaskan bahwa makna daripada radikal yang sebenarnya ya dia mengakar kemudian membawa sebuah perubahan. Karena ibarat menanam pohon pasti ada perubahan yang akan ada. Nah, maka ternyata arti daripada radikalisme itu sendiri ya dia mengakar. Kemudian ketika mengakar itu dia membawa yang namanya sebuah perubahan. Lantas apa yang sih yang harus orang lakukan begitu, Kak? Apa sih sikap yang harus orang lakukan kepada orang-orang yang selalu bilang orang radikal, selalu bilang orang itu ekstrim dan lain sebagainya? Jadi mungkin ada 3 tips mungkin dari Anayat supaya nantinya orang ini tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman ala barat. Yang pertama hujamkan dalam diri bahwa Islam itu merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Jadi harus hujamkan dulu. Kalau orang sudah tidak yakin dengan Islam, pasti yang lain-lainnya orang tidak yakin. Begitu. Makanya ini persoalan akidah sebenarnya. Cari tahu dulu Islam itu seperti apa. Ya kan, cari tahu dulu makna daripada agama ini mengatur kehidupan seperti apa. Supaya orang pun yakin, oh ternyata betul ya kan, Islam ini merupakan agama yang sempurna. Kemudian yang kedua mengkaji Islam itu sebagai ideologi, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Oke, mungkin kalau misalkan lalu ya kita ambil contoh dulu, kalau misalkan pengetahuan itu orang kan dari SD itu sudah diajarkan tata cara sholat, ya kan, tata cara wudhu. Tapi kebanyakan tidak melaksanakan itu. Berarti itu yang sekedar ilmu pengetahuan saja. Kemudian yang ketiga, buktikan bahwasanya kapan kita berpihak kepada Islam. Jadi harus orang patrikan orang pediri, orang pun harus berpihak kepada Islam. Misalkan ketika agama dinistakan, ketika orang berasul itu dihina, ketika orang pe Allah itu dikatakan hal yang tidak mungkin dan mustahil, harus tunjukkan orang pe sikap orang berpihak kemana. Jangan netral, tapi bagaimana nanti kita di posisinya kita ketika nantinya di yaumul kiamah. Itu kan Allah akan tanya, ketika agamamu dihina, kamu di barisan mana? Ya kan? Ketika nantinya Islam dikekang, kamu bertahan atau tidak? Ketika Rasul Muhammad ini dihina, orangnya di bagian mana? Maka harus mengambil sikap, jangan netral. Kalau memang sudah tertanamkan pada orang diri bahwa Islam ini merupakan agama yang sempurna dan paripurna, pasti orang akan mengambil sikap untuk membela ketika ada saja yang menyenggol itu apapun itu mengenai Islam, apalagi sudah bawa Allah dan Rasul. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin itu dulu ya, Kak, bincang-bincang kita, ngopi kita pada siang hari ini. Ya, jadi teman-teman, kita sebagai pemuda, sebagai milenial itu harus melakukan 3 sikap tadi. Yang pertama adalah kita harus menanamkan diri bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna. Kemudian yang kedua, kita itu harus mengkaji Islam. Ya, di sini mengkaji ini kita harus mengkaji secara mendalam, bukan cuma sekedar pelajaran agama. Dan yang ketiga, itu kita harus pintar-pintar mengambil sikap. Ya, betul sekali. Kita harus pintar-pintar mengambil sikap. Tunjukkan keberpihakan kita kepada Islam tentunya. Ya, jadi mungkin itu dulu ya, Kak. Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Kakak sempatkan ini. Dan teman-teman tetap stay tune di akun YouTube Pionir. Ubah peradaban, bawa perubahan. Allahu Akbar. Ulang, Kak, agak kompak. Jadi Pionir itu punya jargon. Bagaimana? Jadi gini, ketika saya katakan Pionir, Kak juga ngikut ubah peradaban, bawa perubahan. Begitu. Oke. Pionir, ubah peradaban, bawa perubahan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.